Karena apakah tidak tahu bahwa autis itu mereka lagi berjuang agar mampu melewati hambatan yang dia miliki. Berjuang untuk bisa kontak mata yang tidak bisa 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mungkin bisa setahun, 2 tahun. Ready footage 3, take 2, take 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GAC Podcast. Selamat datang ke Ketua Forkasi. Bisa diperkenalkan Bu, namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bu Anissa Kurniati. Biasa dipanggil? Bu Anissa aja. Bu Anissa. Iya. Ibu Anissa nih ketua dari Forkasi. Apa Betul. itu Forkasi, Bu? Forkasi itu Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial Indonesia yang didirikan di Jakarta tanggal 29 Oktober tahun 2011. Dan kebetulan saat itu dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Linda Gumelar, di mana memiliki visi adalah menjadikan Indonesia yang ramah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, ini khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan Forkasi ini kemudian akhirnya ada di Karimun. Kapan tuh? Di Karimun itu dari kurang lebih sudah ada 2 tahun ini Forkasi chapter Karimun, dan saya alhamdulillah diamanahi untuk menjadi ketuanya gitu. Oke, kegiatan dari Forkasi itu apa, Bu? Kegiatan dari Forkasi sebenarnya kan tujuan Forkasi adalah ingin menjadikan Indonesia ini ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Tentunya ingin juga khususnya di Karimun ini bisa menjadi Karimun yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Kegiatan yang udah diadakan pada saat Hari Down Syndrome saat itu kami mengadakan agar kesadaran peduli masyarakat terhadap anak-anak Down Syndrome dengan mengadakan membagikan stiker dan cenderamata dari kami, di mana saat itu dibagikan oleh anak-anak Down Syndrome yang ada di Karimun ke beberapa tempat. Langsung dibagikan sama anak-anak Down Syndrome itu sendiri? Ke beberapa tempat, yaitu ke pelabuhan yang ada di Karimun. Dibuka langsung oleh saat itu Bapak Bupati pada saat itu. Terus kemudian juga pada hari Hari Autis. Oh, itu beda-beda? Beda-beda. Ada hari-harinya. Ada hari Autis, ada hari Down Syndrome, ada hari Cerebral Palsy. Berarti Autis sama Down Syndrome itu beda? Beda hambatan, tapi sama-sama anak berkebutuhan khusus. Gitu. Oh, berarti hari dia beda-beda ya? Ya, jadi ada beberapa organisasi-organisasi yang memperingati hari-hari tersebut, agar dengan diadakan peringatan itu supaya kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus itu semakin besar, semakin tinggi. Kepedulian dalam bentuk seperti apa? Peduli di sini artinya mau menerima keberadaan mereka, gitu. Menerima keberadaannya, menerima apa adanya, menerima serba keunikan dari anak-anak berkebutuhan khusus. Berarti sekarang rasa peduli belum terlalu nampak atau gimana? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang kepedulian masyarakat ada, namun belum besar, gitu ya. Ada namun belum besar, gitu. Bentuk kepedulian ini kan beragam ya. Misalkan contoh sederhana, ketika kita melihat anak berkebutuhan khusus, apakah kita melihatnya dengan sorot mata aneh? Atau kita senyum padanya, atau kita lewat begitu saja tapi bolak-balik membalikkan kepala sambil melihat, memperhatikan keunikan mereka. Kan tuh beragam ya. Atau kita dekati, kita ajak dia sedikit ngobrol, bertanya, atau beragam sikapnya. Boleh seperti itu. Misalkan kita tiba-tiba macam ada anak yang berkebutuhan khusus di depan, misalkan kita datang, kita sapa. Boleh banget. Boleh sangat boleh. Kan anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya cakupannya luas ya. Anak berkebutuhan khusus itu ada 2. Anak berkebutuhan khusus yang sifatnya temporer dan permanen.
gitu. Kalau anak berkebutuhan khusus yang temporer itu sementara. Misalkan anak yang disebabkan oleh akibat dari kedua orang tuanya yang sering bertengkar, akibatnya anak mengalami masalah di emosi dan perilakunya, dia menarik diri karena orang tuanya sering bertengkar, menarik diri, akhirnya prestasi belajar turun. Itu bisa dikategorikan anak berkebutuhan khusus, tapi temporer sementara. Itu bisa dimasukkan dalam kategori anak berkebutuhan khusus? Iya, karena dia mengalami masalah emosi dan perilaku yang sifatnya sementara gitu. Tapi kalau nggak ditangani secara psikologis, akhirnya itu bisa jadi permanen. Bisa jadi permanen? Bisa. Permanen itu adalah anak-anak yang mengalami hambatan berkebutuhan khusus ya. Anak-anak berkebutuhan khusus yang hambatannya itu sifatnya internal. Sifatnya misalkan anak-anak yang mengalami hambatannya itu dikarenakan faktor neurologis, faktor karena dia ada hambatan di pendengarannya, di penglihatannya. Jadi memang udah faktor dari internal diri si anak itu. Tapi kalau hambatan yang sifatnya temporer itu eksternal, lingkungan yang membuat dia sehingga menjadi berkebutuhan khusus. Lingkungan yang membuat dia. Ya, keluarganya kah, temannya kah, atau mungkin juga faktor-faktor yang lain. Kalau misalkan disabilitas itu seperti apa? Nah, sebenarnya sama. Sama? Jadi ya anak berkebutuhan khusus itu ya penyandang disabilitas. Ya, jadi memang pemerintah mengistilahkan dengan kata penyandang disabilitas gitu. Kapan hari disabilitas itu? Oh, apakah beda-beda lagi? Beda-beda lagi? Nah gini, kalau hari disabilitas itu secara keseluruhan insya Allah sebentar lagi loh. Kapan tuh? Tanggal 3 Desember. Tanggal 3? Ya, berarti tak lama lagi. Sangat. Berarti ini tema kita nih menyambut Hari Disabilitas. Benar. Sebentar lagi tanggal 3 Desember kita akan menyambut Hari Disabilitas Internasional tahun 2020. Oke, terus masalah bukan masalah sih, soal bermasyarakatnya orang itu tuh seperti apa teh? Apakah kita yang harus dekat ke orang itu, atau misalkan orang itu memang dia percaya sama orang-orang yang tertentu aja, atau kayak mana itu teh? Sebenarnya ini kerjasama semua. Kerjasama semua. Iya, harus melibatkan semua. Pertama, orang tua harus menerima dulu keberadaan anak tersebut. Emang ada yang tak menerima? Ada. Ya, kita ini ya ingin semua adalah terlihat. Karena kita kan mungkin tipe visual ya, rata-rata apa yang kita lihat itu ketika kita lihat HP, inginnya HP yang mulus, bagus gitu ya, merek tertentu. Ketika ada satu HP yang modelnya lain gitu ya, kita agak aneh. Ya kan? Ya. Nah, terus begitupun dengan anak berkebutuhan khusus ini. Ada beberapa orang tua yang belum menerima. Kadang sulit, memang hampir semua mungkin saya pun ketika berada pada posisi itu, ketika kita Allah karuniai seorang anak yang ada mungkin bisa dikatakan bagi beberapa orang itu agak berbeda karena tidak pada umumnya, karena keumuman yang dibentuk oleh masyarakat kita yang umum itu adalah ketika semua ada gitu kan ya, dari organ fisiknya semua ada gitu kan, secara kecerdasannya baik, secara perilakunya santun, secara semua oke gitu, itu perfect banget. Itu adalah anak yang menurut masyarakat umumnya itulah anak yang dikatakan dia normal, mungkin dia anak yang memang tidak ada masalah sama sekali. Padahal Allah itu kan menciptakan kita manusia itu beragam dengan keunikannya masing-masing, ya kan? Nah, keunikan anak ini adalah salah satu kebesaran dari Allah agar kita lebih bersyukur sebenarnya. Gitu kan? Allah menciptakan manusia itu beragam sekali. Nah, anak-anak ini misalkan anak-anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Nah, anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan, mereka nggak bisa melihat, ya kan? Sedari lahir sudah tidak bisa melihat, gitu. Nah, apakah itu sesuatu hal yang tidak sempurna? Bukan. Itu adalah kebesaran Allah. Ternyata walaupun tidak bisa melihat mata, tapi jangan salah loh.
mereka Allah lebihkan dalam pendengarannya, Allah lebihkan dalam hal lainnya, sehingga mereka bisa merasakan, bisa membedakan, walaupun tidak bisa melihat, bisa tahu loh, ini tuh uang 100.000, ini uang 50.000, bisa masak loh. Bisa membedakan. Ya, Uang. karena bisa membedakan. Ternyata kita sih nggak peka. Iya, bagi beberapa kita mungkin nggak peka karena kita bisa melihat dengan jelas, nggak usah perlu bantuan apapun. Tapi anak yang memiliki hambatan penglihatan, Allah berikan kelebihan. Oh, dia bisa tahu ya? Bisa masak juga? Bisa masak. Karena pernah waktu itu pada saat saya masih kuliah dulu ya, itu sering beberapa kali kalau waktu di Bandung itu namanya ke Wiataguna. Itu adalah memang tempat untuk anak-anak yang memiliki hambatan penglihatan di situ. Nah, anak-anak yang tunanetra. Itu saya datang ke asramanya. Pas datang ke asrama itu sedang apa? Sedang masak dan lagi nyambel. Iya. Lagi nyambel dan ngegoreng. Kebayang? Kalau bagi kita itu mungkin nggak apa-apa dan masakannya enak. Tapi ada yang mantau gitu, ada yang pantau. Nggak ada. Memang dia bisa sendiri. Iya, dan jangan salah loh. Bagi justru misalnya cuci piring ya, bagi yang memiliki hambatan penglihatan, mereka akan lebih bersih dari kita. Ya, tempatnya karena apa? Karena mereka udah diajarkan. Letak sabun itu berapa jaraknya harus selalu di situ. Nah, kebersihan itu dia bisa meraba, oh ini masih ada kotornya nih, masih licin, oh berarti harus disikat lagi. Oh gitu. Nah, jadi membersih dari kita. Kalau kita kadang udah sikat simpan aja, udah cuci piring simpan, mungkin tak dibersihkan dulu tak apa. Nah, ini tidak. Jadi memang Allah berikan kelebihan dan itu salah satu kebesaran Allah gitu, bahwa ternyata bukan mereka tidak sempurna kok gitu. Cuma itu hanya Allah ingin menunjukkan bahwa pada kita ada gitu betapa kebesaran Allah bisa menciptakan dengan beragam manusia dengan keunikannya. Terus gitu. Ini masuk ke masalah yang seringlah kita temukan, mungkin bukan di anak disabilitas juga, di semua orang lah. Bully. Itu seperti apa menurut Teteh? Wah, itu kayaknya bully itu hampir semua orang merasakan ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Hampir semua orang merasakan. Benar. Bisa dikatakan kalau namanya ngebully, dulu saya pun pernah sempat dibully, itu pernah juga. Pernah sempat dibully. Apalagi terhadap anak-anak yang memang kita anggap berbeda. Gitu kan. Di dalam kelas saja ya, sederhananya. Dalam satu kelas itu ada satu anak yang secara fisik ukurannya itu berbeda. Lebih tinggi kah atau lebih gemuk. Nah, itu biasanya menjadi bahan bulian biasanya. Gitu kan. Entah dengan membulinya dengan memberikan nama-nama yang gelar-gelar apa gitu kan. Gelar-gelar yang sebenarnya orang tua aja ya untuk memberikan nama anaknya itu mikirnya itu lama banget. Betul, sampai buka buku, tanya ke sini, tanya ke situ, cari maknanya, ada makna. Tiba-tiba ada ketika di sekolah dengan mudahnya gitu diberi gelar yang sebenarnya nggak pas gitu kan, artinya itu nggak baik gitu. Hanya untuk memberi label supaya pengkhususan mudah mengingat kadang kan. Berarti vokasi ini pun ikut dalam soal menghilangkan bully itu sendiri gitu. Sebenarnya kan salah satu harapan dari vokasi itu adalah agar Karimun ini ramah terhadap anak-anak penyandang disabilitas ya. Ramah di sini luas, bisa ramah dalam agar pertama tadi orang tua mau menerima keberadaan anaknya. Setelah orang tua menerima, akhirnya orang tua itu membawa anaknya keluar dari rumahnya untuk dikenal dengan lingkungannya. Ketika lingkungannya sudah melihat, sudah mengenal, nah lingkungannya harus menerima. Ada suatu di sebuah daerah ya di Jepang. Ada satu anak, kebetulan dia punya hambatan pendengaran. Nah, karena punya hambatan pendengaran, akhirnya si anak ini lingkungannya itu semua belajar bahasa isyarat sewilayahnya itu karena supaya bisa membantu komunikasi sama anak ini. Satu wilayah satu kampungnya itu semua belajar bahasa isyarat supaya bisa membantu anak ini dalam berkomunikasi dengan tetangga, dengan apa-apa gitu. Jadi artinya lingkungannya sudah nerima
Nah, jadi kan keluarga sudah nerima, dibawalah keluar, misalkan ke lingkungan RT. Terus dari lingkungan RT sudah nerima. Nah, dibawalah lebih jauh lagi ke lingkungan RW. Lingkungan RW nerima jauh, akhirnya kalau bisa se-Indonesia, sedunia nerima anak ini gitu. Jadi memang ini butuh proses yang panjang. Nah, salah satu yang sudah Forkasi sempat adakan adalah kami datang ke beberapa sekolah untuk mengajak anak-anak menjadi duta, menjadi sahabat spesial bagi anak-anak spesial dengan stop bully. Stop bully. Iya, jangan lagi ada misalkan nih, contoh sederhananya ya, lagi sendiri, gitu ya, dibecandain. Nah, kamu lagi autis ya? Ada hal yang ditanya. Kadang gitu. Aduh, kami gitu. Sebagai orang awam tak tahu bahasa-bahasa kasar atau istilah-istilah yang tak boleh disebutkan di dalam ruang lingkup orang itu sendiri tuh apa aja? Sebenarnya gini, itu adalah untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah kita dalam penanganan anak, sehingga anak-anak ini diberi nama, istilahnya didiagnosa dengan nama-nama, misalkan oh dia anak yang memiliki hambatan penglihatan, maka disebutlah tunanetra gitu ya. Oh dia memiliki masalah, misalkan yang tadi barusan saya sebut, dia memiliki masalah dalam hubungan interaksi dan komunikasi, perilaku yang berulang dengan minat yang terbatas, itu adalah anak yang autis gitu ya. Oh dia anak autis, kenapa? Karena dia memiliki masalah dalam interaksi komunikasinya, dia memiliki perilaku yang berulang dan minatnya terbatas gitu. Cuma ya itu tadi, beberapa orang awam, karena anak autis ini memang salah satunya adalah hidup dengan dunianya sendiri. Maksud di sini hidup dengan dunianya sendiri adalah dia memang tidak bisa kontak mata. Tak bisa kontak mata? Ya, susah untuk melakukan kontak mata. Tidak berani atau kayak mana, atau memang tidak mampu. Untuk awal itu dia memang salah satu tanda dia anak autis adalah dia tidak mampu untuk melakukan kontak mata. Karena apa? Karena dia ada hambatan dalam interaksi komunikasinya. Interaksi komunikasi ini kan dalam bersosialisasi seperti ini. Salah satu ketika kita ciri berkomunikasi dengan seseorang adalah dengan kita kontak mata. Artinya saat itu ada komunikasi kan. Nah, ini mereka belum mampu untuk itu. Nah, makanya bagi beberapa orang yang tidak paham, ketika seseorang lagi sendirian dan gak mau diganggu, kamu lagi autis ya. Wah, itu benar-benar menyakiti sekali hati kami. Kenapa? Karena apakah tidak tahu bahwa autis itu mereka lagi berjuang agar mampu melewati hambatan yang dia miliki. Berjuang untuk bisa kontak mata yang tidak bisa 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mungkin bisa setahun, 2 tahun baru dia mampu kontak mata. Untuk bertatapan langsung sama orang, betul. Itu perlu waktu deh. Ya, untuk nggak hanya bertatapan dengan orang, melihat benda fokus dengan satu benda pun itu butuh waktu. Misalkan, karena apa? Karena dia ada terus kemudian dia ada problem, dia memiliki minat yang terbatas, perilaku yang berulang gitu kan. Akhirnya berpengaruh kan, begitu kan, terhadap terhadap perkembangannya. Jadi makanya sesuatu hal yang sangat menyakitkan sekali bagi kami ketika ada seseorang yang menjadi bahan candaan gitu ya, misalnya istilah autis seperti itu gitu. Itu bahasa yang tak boleh disebutkan atau nggak boleh, maksudnya nggak boleh jadi bahan bercandaan. Oh, ada tempat dia untuk menyebutkan itu. Ya, penyebutannya hanya untuk anak yang memang dia memiliki hambatan itu gitu. Jadi itu adalah istilah, misalnya gini, ketika seseorang memiliki gejalanya demam, batuk, pilek, akhirnya dokter memberi nama apa? Oh, Anda sedang sakit flu. Iya. Apakah ketika tiba-tiba ada seseorang yang kedinginan, kemudian dia agak bersin-bersin, hey flu, enggak kan, gitu kan? Kita pun nggak mau kan, itu apa enak aja dibilang flu gitu kan? Aku nggak sakit kok, aku sehat kok, gitu kan? Ini cuma ini aja ada debu, jadi aku bersin gitu. Nah, gitu sama. Terus
beda dia macam, aduh aku takut nak nyebut bahasa-bahasa, takut salah sebut. Sebut aja. Macam autis itu seperti apa ciri-ciri dia, terus yang Jadi apa sebenarnya gini, gitu. seperti saya sampaikan tadi, kalau anak berkebutuhan khusus itu kan banyak banget. Ya, Ada makanya yang itu. temporer, ada yang permanen. Ha. Nah, misalkan istilah-istilah yang mungkin selain autis adalah misalkan ada anak yang Down syndrome misalkan ya. Down syndrome itu seperti apa? Down syndrome itu adalah anak yang memiliki kelebihan kromosom dalam tubuhnya. Apa tuh kromosom? Lebih rumit lagi. Jadi kromosom. Jadi untuk anak-anak Down syndrome yang kalau misalkan ya, misalkan lagi di jalan atau di mana ketemu anak yang memiliki wajah hampir sama gitu kan, Oh iya, Mongol, Pak. wajah-wajah Mongol gitu kan, dengan hidungnya yang pesek, terus wajah bulat gitu kan ya, itu termasuk anak Down syndrome. Anak Down syndrome ini adalah anak yang salah satu dikarenakan dia memiliki kelebihan kromosom dalam dirinya gitu. Jadi dia istilahnya trisomi 21. Biasanya kromosom kita itu kan berpasangan, itu pas semua gitu kan. Nah, kalau ini ada lebih satu gitu. Oh, dia lebih gitu. Lebih, harusnya 20, ini 21 gitu. Nah, makanya anak Down syndrome ini memiliki hambatan dalam perkembangan dan intelektualnya juga. Jadi mereka anak-anak Down syndrome ini antara rentang usia mental dan usia kalendernya nggak sama. Gitu. Maksudnya kayak mana tuh? Misalkan umurnya 20 tahun tapi cara berpikirnya masih di 5 tahun misalkan gitu. Usia kalendernya misalkan 12 tahun tapi usia mentalnya 5 tahun gitu. Jadi berarti dia memiliki sama dengan tahapan perkembangan anak usia 5 tahun, tapi secara fisiknya, secara kalendernya dilihat tahun. Dari itu seusia segitu gitu misalkan. Nah, anak ini kan artinya Allah juga sedang menunjukkan kebesarannya gitu kan. Menunjukkan kebesarannya apa? Anak-anak ini kepeduliannya tinggi. Sangat tinggi. Peduli terhadap jadi rasa kasih sayang dia. Jadi gini, anak ini emosinya itu labil. Jadi kalau dia sayang langsung diperlihatkan sayangnya. Langsung gitu ya. Jadi kalau dia kurang suka pun langsung ditunjukkan langsung. Iya, langsung. Dia tanpa basa-basi, nggak bohong, dan dia jujur apa adanya dengan sikapnya gitu kan. Kalau dia suka lah tuh. Ya, kalau suka, tak suka gitu kan. Nah, cuma memang anak-anak ini kan selain rasa kasih sayang tinggi, peduli gitu kan, terus memiliki anak ini memiliki hanya satu minat aja gitu. Misalkan dia sukanya nari gitu, ya udah nari aja itu terus. Jadi gitu. Terus dia anak ini minatnya lebih Allah berikan gitu ya. Allah berikan ke dia itu salah satu yang dia mampu kuasai adalah menyanyi. Nyanyi gitu. Tapi dia dengan kemampuan yang dia miliki itu gitu. Cara berteman mereka itu seperti apa deh? Beragam nih ya. Berbicara anak berkebutuhan khusus beragam. Jadi istilahnya dengan semua ya, dengan anak-anak berkebutuhan khusus secara keseluruhannya. Maksudnya gini, kalau misalkan apa tadi, kalau yang tak bisa dengar, berarti kan pakai, kalau bicara bahasa kan isyarat. Pakai bahasa isyarat. Terus kalau misalkan yang apa tadi, Down syndrome itu cara mereka berkomunikasi, cara berkomunikasi itu biasa apa? Dia ngobrol seperti biasa, cuma memang kan obrolan biasa aja. Jadi hanya ke mereka memang obrolan ringan dan sederhana. Fasilitas yang ada di Karimun ini sendiri dah cukup belum untuk anak-anak seperti itu? Berbicara fasilitas ya, berarti nyambung dengan harapan kita dari Vokasi agar Karimun ramah jadi satu harapan. Karimun ramah itu artinya tidak hanya ramah antar manusia, tapi juga ramah fasilitas, betul itu tadi. Oke. Nah, fasilitas di Karimun memang kalau bagi kita ini ya, kita runutkan misalkan bagi anak yang tunanetra yang hambatan penglihatan,
Kita lihat saja. Saya nggak bisa menjawab bagus atau tidak. Jadi kita sama-sama aja ya. Kita sama-sama yang aja. nonton bisa Sudahkah? sama-sama. Sudahkah gitu ya. Kita lihat apakah trotoar kita di Karimun ini sudah ada gitu ya. Sudah ada blok-blok khusus untuk tunanetra. Biasanya itu diberi cat warna kuning. Sehingga mereka ketika menggunakan tongkat itu dia tidak akan, misalkan ketika jalan turun tidak akan gedluk. Oh iya. Ketika tiba-tiba ada pohon nggak akan kebentur pohon. Ketika tiba-tiba ada trotoar itu ada lubang, gitu, tidak akan nyemplung ke dalam lubang. Nah, terus bagi pengguna kursi roda, nah, apakah fasilitas yang sudah ada di Karimun ini nyamankah untuk orang-orang pengguna kursi roda? Masih banyak tangga, misalkan mau belanja, apakah sudah ada jalan jalur khusus yang untuk kursi roda? Ada tak? Nah itu silakan aja lagi. Saya nggak bisa jawab ya, saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab ya. Tapi Jadi, memang kalaupun dibilang tidak pun, kami pun mungkin belum pernah nengok itu di sini yang untuk jalan khusus itu. ya. Kami aja lah yang jawab Ya. Memang belum lihat, Belum ya. lihat. Mungkin Nah. nanti mungkin bisa. Ya, mudah-mudahan. Jadi istilahnya di antara hotel atau supermarket di sini atau fasilitas umum manapun yang ada di sini, sudahkah ada itu? Cuman di rumah sakit aja yang ada mungkin teh. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Itu untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Karimun ini. Itu termasuk belum ke kamar mandi, ke toilet umum gitu kan? Nah, ini mungkin pikiran dari saya sendiri teh. Kenapa mungkin fasilitas seperti itu belum ada di sini? Mungkin pemikiran ini kalau kami lah ya, pemikiran kami sendiri ya. Orang kayak gitu pasti ada yang jaga, ada yang nonton, ada yang nemankan gitu. Mungkin seperti itu mungkin. Betul. Alhamdulillah memang kalau ada yang menuntun. Tapi ada yang menuntun atau tidak, artinya orang tersebut akan bergantung terus terhadap lingkungannya. Memang betul. Ya kan? Iya. Sementara kita itu apakah ini pertanyaannya? Apakah orang yang menuntunnya itu akan hidupnya seumur sama? Itu terus. Kalau misalkan yang membantunya itu meninggal lebih dulu, sama dan siapa lagi dia? Misalkan ada yang lain. Nah, yang lain itu sudah paham betul, ya kan? Kalau belum paham nih dengan kondisi yang dibantunya, nanti misalkan untuk berjalan bersama tunanetra itu nggak sembarangan, nggak hanya pegangan tangan gini aja nggak. Oh, ada cara dia. Ada cara khususnya. Oke. Mana yang dipegang? Tangan sebelah mana? Kanan apa kiri? Cara nunjukin, cara berjalan itu juga ada khusus gitu kan? Tak bisa sembarang kita pegang. Ini ikut gini tak boleh. Itu ada cara deh. Nggak ada. Karena kan kenyamanan bagian tunanetra itu kan juga mempengaruhi kan gitu. Jadi artinya kalaupun ada yang membantu gitu kan ya, berarti yang membantu harus paham dengan kondisi yang dibantu gitu ya. Terus kemudian apakah selalu gitu ya, setiap orang itu akhirnya membantu dia dan akhirnya orang tersebut nggak mandiri gitu kan, akhirnya bergantung gitu kan. Karena kita nggak selamanya selalu bersama loh gitu istilahnya kan, ada kalanya kita harus berpisah gitu. Itu buku apa? Tadi ada di situ terus. Ya ini jadi gini, dari anggota Forkasi ceritanya. Ini adalah buku kedua yang dibuat oleh jadi Forkasi ini ada orang tua hebat, gitu ya, orang tua hebat, di mana sebelum ini itu pernah juga Bu Dewi yang sudah pernah bedah buku tentang Dia Istimewa, mengisahkan tentang kisah anaknya yang cerebral palsy. Itu apa lagi tuh? Itu seperti apa lagi? Baru lagi ya. Cerebral palsy itu anak yang memiliki hambatan fisik gitu. Jadi ada hambatan fisik. Nah, terus ini adalah salah satu anggota Forkasi juga yang membuat buku
beliau memiliki anaknya Down syndrome. Jadi buku ini mengisahkan perjuangan tentang kisah perjalanan hidup bagaimana Ibu Sumarni ini dalam mendidik anaknya bernama Cika yang memiliki hambatan Down syndrome gitu. Nah ini rencana akan kita bedah juga ini nanti dalam rangka Hari Disabilitas ini gitu. Nanti akan kita infokan kapan bedah bukunya, nggak akan jauh lah karena berhubungan dengan Hari Disabilitas. Oh ini baru mau di rilis gitu buku. Iya rencana ini kan alhamdulillah kan sudah terbit nih. Nah dari Forkasi dalam rangka Hari Disabilitas agendanya adalah akan melakukan bedah buku. Judulnya apa? Ya ini, Jangan Sesali Keadaan dan Takdir. Gitu. Penulisnya Ibu Sumarni SPD. Kalau ada orang yang nak jadi relawan, nak gabung, itu kemana teh misalnya? Nah, kebetulan ya. Sebenarnya nggak kebetulan. Cuma gini, kita ini kan ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi siapapun ya, gitu ya. Bermanfaat di sini kan dengan kita bermanfaat bagi orang lain di saat kita membutuhkan sesuatu, saat nanti kita dalam kesulitan, insya Allah orang lain akan bantu kita, gitu kan. Dan dengan kita bermanfaat bagi orang lain, insya Allah pahalanya akan mengalir terus sampai kita tiada, gitu kan. Betul. Nah, makanya apa sih gitu yang bisa kita lakukan agar kita tuh bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu kan. Jadi Forkasi ini kan di dalamnya memang orang tua yang memiliki anak spesial, dan ada juga beberapa pemerhati anak spesial, ada guru, ada dosen, ada juga beberapa relawan yang peduli disabilitas. Nah, jika nih kalau misalkan teman-teman kayaknya menarik kalau bisa berkontribusi gitu, bisa ikut berpartisipasi, kami ada membentuk namanya adalah Relawan Peduli Disabilitas. Relawan Peduli Disabilitas. Ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman gitu ya yang kok kayaknya aku ingin menjadi orang yang bermanfaat yang bisa membantu anak-anak ini sehingga bisa lebih mempercepat Karimun ini ramah untuk disabilitas gitu kan. Sekecil apapun yang kita berikan itu sangat bermanfaat banget buat mereka. Betul. Gitu kan. Karena sekecil yang kita berikan itu akan menjadi itu bagi mereka itu suatu hal yang lebih mahal dari nominal sekian gitu kan. Makanya dibentuklah Relawan Peduli Disabilitas. Silahkan gabung, nanti kita sama-sama bergerak ya untuk. Kami nak ikut lah. Ayo boleh gabung. Siapapun nih bebas ya. Jadi nggak ada syarat ketentuan yang berlaku. Hanya satu aja. Kamu peduli sama penyandang disabilitas ini, yuk gabung. Berarti pun tanpa harus gabung pun mungkin kita wajib peduli juga sama anak-anak yang seperti ini. Ya, tapi dengan masuk ke dalam Relawan Peduli Disabilitas akan kelihatan gitu. Kita akan membuat apa sih, mau bikin apa sih, apa yang akan kita angkat sih gitu kan. Istilahnya kita bisa lebih bergerak bersama-sama untuk minimal gitu ya, mengajak agar masyarakat khususnya yang ada di Karimun, umumnya yang ada di Indonesia, di dunia, agar anak-anak ini bisa mereka ramah ketika berada dimanapun, gitu ya. Jadi akhirnya harapan Indonesia ramah bagi anak-anak spesial, khususnya Karimun ramah bagi anak spesial ini bisa terwujud. Gitu. Oke, Teh ada pesan-pesan tak untuk mungkin masyarakat atau untuk siapapun itulah? Atau mungkin ke pemerintah mungkin. Sebenarnya harapan aja sih ya, harapan aja. Berharapnya kami dari harapan kami, kalau pesan ya tentunya ya pesan dan harapan mungkin ya gitu ya. Pesan dan harapan kami adalah yuk sama-sama gitu ya, kita ganti kacamata kita rubah mindset kita, ganti kacamata baru
kacamata yang bisa lebih jernih dalam memandang, lebih terbuka dalam melihat bahwa Allah itu begitu maha kuasa dan maha besar, menciptakan manusia dengan segala keunikannya. Mari kita sama-sama, kita berpegangan tangan untuk sama-sama peduli, sama-sama untuk oh iya ya, bahwa kita ini berada di dunia ini adalah untuk menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Manusia yang bisa bermanfaat, manusia yang bisa istilahnya ketika kita ini memberikan sesuatu yang bisa membawa kemajuan bagi anak-anak ini, maka sesuatu itulah yang akhirnya bisa kembali kepada diri kita. Karena dengan kembali kepada diri kita, ketika kembali pada diri kita, akhirnya yang keluar apa? Senyum. Oke, senyum. Nah, kalau kita udah senyum di sini bukan hanya senyum mulut, senyum hati, senyum pikiran, karena anak-anak ini adalah mainnya hati. Mereka bisa merasakan bahwa senyum kamu palsu. Oh gitu? Iya. Oke. Oke. Jadi, kalaupun bertemu dengan mereka, temuin dengan hati. Sapa dengan hati. Bantu dengan hati. Kalau mau jadi relawan peduli disabilitas, yuk kita peduli dengan hati. Karena kalau dengan hati, mereka pun akan menerima dengan lapang dada dan hati terbuka. Karena hati mereka bisa merasakan betul betapa keikhlasan kita itu bisa membantu mereka menjadi berkembang lebih baik gitu. Oke. Gitu. Oke Bu, terima kasih udah mau datang ke GAC Podcast. Semoga yang nonton ya bisa hilangkanlah bully-bully itu, atau kita cobalah ramah ke anak-anak yang spesial itu. Ya, betul. Oke. Mari kita sama-sama memulai detik ini, gitu ya. Mungkin setelah ini kita mari mulai langsung ganti kacamata, gitu ya. Ganti kacamata yang jernih, yang membuka pikiran kita. Ketika kita memandang mereka, jangan pandang dengan sinis gitu. Oke. Tapi pandanglah dengan hati. Oke. Gitu aja. Oke, terima kasih Bu sudah mau hadir. Sehat selalu untuk kita semua. Amin. Oke, buat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ready footage. 3 take 2 take 1 action.